Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang merayakan tahun baru Imlek. Kalau ada saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya. Kyong Hee Kung Si Fa Choi. Xin Yan Kuai Le Sang Ti Yesu Cupu Woman gitu ya. Kurang lebih kiranya berkat Tuhan Yesus melimpah bagi kita semua di tahun baru Chinese Amin. Year ini ya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Surbakti, Power of Love yang memberikan kesempatan buat saya belajar membagikan firman Tuhan ya. Saya tidak berasal dari latar belakang teologis, karena itu kalau dalam penyampaian firman Tuhan terdapat banyak kekurangan, harap dimaklum gitu ya. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita, menuntun Bapak Ibu untuk bisa memahami, sekalipun mungkin cara penyampaian saya eh, tidak pas. Baik, saya boleh minta bantuan untuk membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apakah Bapak Ibu ada yang bisa bantu membacakannya? Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 ya. Baik, terima kasih Bapak. Kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati, seakan-akan saudara sedang bekerja. Sebentar dulu, saya pakai bahasa yang terjemahan baru aja. Ulang lagi ya. Baik. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian firman. Baik, terima kasih Pak Victor sudah membantu membacakan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ayat ini mungkin sudah sering kita dengar dan saya juga sering mendengar firman ini ya. Dan memang melalui firman ini kita banyak mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan untuk bisa melakukan sesuatu atau mungkin segala sesuatu ya tadi dikatakan dalam firman ini, melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati atau melakukan segala sesuatu tanpa pamrih gitu. Karena terkadang kita melakukan sesuatu itu ada rasa pamrih begitu ya. Rasa pamrih yang terkadang ketika harapan kita tidak tercapai melalui apa yang kita perbuat, kita sering kecewa atau juga sakit hati gitu. Di sini juga dikatakan tadi, lakukanlah dengan segenap hati. Kebetulan ini masuk tahun Imlek ya, jadi saya juga mengingat jadi mengingat bagaimana petuah guru saya, guru terapis pijat ya, karena puji Tuhan saya pernah mendapat kesempatan berkat Tuhan untuk belajar di China. Beliau katakan bahwa kalau kamu nerapi orang, siapapun dia, bagaimanapun dia,
lakukan dengan segenap hati. Yungsin bahasa Mandarinnya ya. Yungsin dengan hati. Karena apa? Pasien kamu itu adalah guru kamu. Dia cocok, dia sehat, berarti itu bukan saya guru kamu. Dia bilang begitu. Saya cukup terperangah, berarti firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita sungguh berlaku buat semua bangsa itu. Dan saya tanya kepada mereka, kenapa harus begitu Lause gitu ya. Iya, dia terangkan panjang lebar, tapi arahnya itu kultur. Budaya kami di Tiongkok seperti itu. Dan memang saya pernah merasakan sebentar di sana, tapi bagaimana kultur budaya mereka menghargai guru, menghargai orang yang lebih tua, menghargai orang tua, ya sangat apa ya, sangat berbeda dari apa yang saat ini ada di Indonesia. Yang saya rasakan sih begitu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan apapun juga dengan segenap hati, kita tentunya apa namanya itu berusaha melakukan semaksimal mungkin. Sebisanya kita lakukan itu betul-betul, pengertian sebisanya itu bukan kan ada kalau kategori ala kadarnya begitu ya, ada sedikit bisa di atas itu ya sedikit baik gitu. Jadi Tuhan inginkan dari kita dalam melakukan apapun dengan ketulusan hati, bahkan Rasul Paulus mengingatkan untuk jemaat di Kolose, lakukan itu bukan seperti untuk manusia gitu. Dengan berbagai profesi, dengan berbagai jabatan dari anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kalau saya ambil diri saya sendiri sebagai terapis, pijat, tentunya saya tidak bisa membedakan apa itu strata sosial kah atau strata ekonomi kah pasien pijat yang datang kepada kita. Apakah dia tukang kerupuk ataukah dia orang berada, apakah dia pejabat gitu ya, apakah dia ya itulah siapapun dia. Ketika dia meminta kita mana yang lebih dulu, tentunya itu harus menjadi prioritas. Karena kita melakukan dengan hati, bukan dengan adanya pengharapan-pengharapan yang lain begitu ya. Kalau orang bilang apa, ada udang di balik batu katanya. Jadi ya mungkin begitu juga di dalam pelayanan. Terkadang ketika seorang hamba Tuhan pelayanan diminta oleh satu komunitas yang mungkin ini mohon maaf ya, yang mungkin dia tahu lah komunitas itu strata ekonominya seperti apa gitu. Terkadang ada juga yang nanti ya saya lihat dulu jadwalnya katanya. Dan mungkin juga tanpa harus lihat jadwal dia ingat, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain mungkin sehingga dia mengatakan itu.
Itu. Jadi firman Tuhan melalui Rasul Paulus di Kolose mengingatkan kita untuk tidak seperti itu. Semua kalau kita terpancing, kita tergoda untuk nipu, Tuhan kembalikan lagi dengan firman ini. Dan profesi saya sebagai terapis, Bapak Ibu, bukan tidak punya resiko, tanda kutip resiko. Siapapun yang datang, apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki, itu sama, begitu. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan saya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka Tuhan beri kekuatan untuk kita melakukannya dengan ketulusan hati dan seturut dengan firman Tuhan. Jadi kalau godaan itu sama Bapak Ibu, bukan laki-laki saja menggoda, perempuan pun ada menggoda gitu ya. Ya itu jadi itu pengalaman. Dan bagaimana saya bersyukur juga sama Tuhan, Tuhan beri saya kesempatan untuk dibekali dengan komunitas, ya karena itu firman Tuhan juga di ayat lain mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan ibadah-ibadah. Firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak duduk berjalan dengan pencemooh, sehingga kita diberikan kekuatan satu dengan yang lain bisa saling mengingatkan seperti yang ada di komunitas kita Power of Love ini, Bapak Ibu. Mengenai upah, di dalam ayat 24, Tuhan juga mengingatkan bahwa upah itu ada ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati. Mohon maaf Pak Victor, boleh dibantu lagi membacakan ayat 24-nya Pak, Kolose 3 tadi. Ayat 24, kamu tahu bahwa bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Ya. Jadi menjawab ayat 23, ketika kita melakukannya dengan segenap hati seperti bukan untuk manusia, sungguh Tuhan memberikan upah. Banyak pengalaman setiap kita pribadi, lebih lepas pribadi, hanya terkadang cara pandang kita terhadap kondisi itu bisa berbeda, Bapak Ibu. Contoh, dengan profesi saya ini tadi, ini macam-macam orang yang kami temui ya. Ada yang baik, tanda kutip, ada yang membuat kurang nyaman begitu ya. Contoh kurang nyaman, terkadang kalau manggil kami itu tukang pijat, dia menerima kita, ya biasanya karena dalam perjalanan kami itu suka diberi minum dulu lah sebelum bekerja gitu ya. Tapi ada juga orang yang mungkin tidak terpikir ke sana, atau mungkin dia tidak terbiasa dengan hal seperti itu gitu. Jadi dia datang, kita berkemas sebentar, oke Pak, sudah siap. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya, nggak apa-apa karena memang untuk jasa itulah dia menggunakan
jasa kami ya. Tapi karena itu saya pernah mengalaminya, menjadi bahan pelajaran buat saya. Ketika pergi saya selalu bawa botol. Jadi puji Tuhan ya, kemarin dari Natal Power of Love dapat juga tumbler baru ini Pak Victor ya, ketua panitia. Jadi saya bisa berganti-ganti nih kalau panggilan pijat keluar ya, ganti-ganti botol karena supaya hal yang tersebut tidak jadi masalah. Tapi ada juga hal yang terkadang membuat kita sepertinya apa ya? Karena saya menyampaikan ke mereka bahwa untuk ideal treatment itu memakan waktu 2 jam misalnya gitu. Ya. Jadi dia sampai bikin jam waker itu deket dia. Nah, terus terkadang ya pasien itu kan suka ketiduran juga. Ya, mungkin kondisi mulai nyaman peredaran darah. Kalau ini maaf Bapak Ibu, saya saksikan karena terkait dengan profesi saya. Nah, itu ketika dia terbangun, dia mau bilang, oh kok ini bagian ini saya belum ya, katanya gitu kan. Jadi ya, oh sudah Pak, Bu tadi sudah mungkin lagi tertidur gitu. Oh enggak, saya belum katanya begitu. Ya sudah kita lakukan lagi begitu. Jadi mungkin dengan profesi Bapak Ibu berbeda lagi kasusnya ya. Kalau ini kan tenaga, waktu, hanya dengan kerelaan hati selesai gitu. Tapi mungkin kalau dengan item barang beda lagi ya. Mungkin terjadi argumen-argumen karena terkait dengan kos produksi gitu. Kalau barangnya dibilang kurang padahal sudah kita sediakan, kita transaksikan sesuai dengan jumlah yang diorder, sehingga kita dibilang kurang, kita harus bikin lagi, mungkin jadi beda ya. Tapi kalau ini begitu. Sampai terkadang terbesit juga pikiran, ah lain kali kalau dia panggil terapi, nggak mau gitu ya. Itu godaan seperti itu ada Bapak Ibu. Karena kita merasa tidak nyaman. Bukan hanya imbalan atau upah yang kami cari, tapi suasana kenyamanan kerja juga menjadi inilah, menjadi harapan ya. Gitu. Ya Bapak Ibu, ayat inilah yang seringkali tadi menghibur, memberikan kekuatan. Karena pelayanan bukan hanya sebatas di mimbar, bukan hanya sebatas di tempat ini, atau mungkin di tempat ibadah-ibadah gitu. Tapi di luar itulah sesungguhnya pelayanan itu. Di luar ibadah itulah sebenarnya implementasi dari firman Tuhan. Gitu. Nah, akhirnya ketika dipanggil lagi, saya tetap berangkat dan coba memberikan suasana hati yang sukacita. Karena ketika kita berangkat kerja, apapun profesinya, kalau suasana hati kurang sejahtera, kurang sukacita, biasanya berpengaruh terhadap uh, hasil kerja kita. Begitu Bapak Ibu. Dan memang puji Tuhan, saya bersyukur dan imani kebenaran firman ini, Tuhan Yesus memberikan upah. Upahnya apa? Seringkali orang yang kita terapi itu, pasien itu, walaupun dia tidak membuat kita nyaman dalam suasana kerja, dia mempromosikan, memperkenalkan saya kepada temannya, jaringannya lah, gitu, relasinya, gitu. Dan secara otomatis udah jadi marketing, menjadi marketing pribadi. Dan tadi janji Tuhan memberikan upah, relasinya dia ini
sering kali saya mendapatkan hal yang tadi jauh sikapnya, sifatnya, atau cara dia dengan cara pasien yang pertama, begitu. Saya sendiri bisa kadang-kadang terbengong-bengong gitu. Makanya ketika menghadapi itu, karena komunikasi dengan Tuhan ya, sering saya juga jadi kayak tersenyum sendiri. Nah nanti pasiennya nanya, ada apa Bano? Kok ketawa? Oh enggak Pak. Saya bilang, kenapa? Karena saya merasa itu gitu. Sampai tidak jarang kalau tadi kita berhadapan dengan orang yang mungkin mengingatkan kita untuk minum juga enggak. Kalau ini sampai dibekelin lah. Oh ini ada, dia tanya anak keluarga gitu. Oh ini ada roti ya kitanya. Jadi belum lagi yang lain-lain. Bapak Ibu, yang lain-lain artinya apa yang eh, ya mendapat berkat melimpah lah dari apa itu. Padahal yang kita lakukan sama, durasi kerja sama, apa yang kita ini kan nggak berbeda gitu. Karena tadi kita tetap melakukannya dengan hati. Jadi firman Tuhan digenapi sampai suatu saat saya pernah memijit, ternyata dia ini orang, ini mohon maaf ya, bukan kesukaan, orang Chinese kaya di Bandung. Jadi orang Chinese kaya di Bandung, dia pasien pijit saya, lalu dia puji Tuhan cocok, terus komunikasi baik, sampai Tuhan gerakan hatinya untuk menghubungkan saya dengan tim dari Hong Kong untuk belajar gitu. Jadi untuk belajar pijit gitu ya Bapak Ibu. Bahkan lebih daripada itu, sebelumnya dia juga dipakai oleh Tuhan untuk menikahkan saya dengan istri. Ya, jadi dia Tuhan pakai menjadi bapak atau orang tua rohani. Namun tadi sebelumnya saya sebenarnya diperkenalkan dengan seseorang yang ya tadi jauh lah gitu ya, dari artinya sikap ataupun cara dia berinteraksi dengan tukang pijet begitu. Jadi Bapak Ibu, saya percaya firman ini dari dulu sampai sekarang ya dan amin. Untuk setiap kita, apapun profesi kita, apapun keberadaan kita, mari kita melakukan segala sesuatu dengan hati. Yung sin kalau cungun bahasa Mandarinnya ya, dengan hati. Kalau bahasa Spanyol dibilang sian iasni roha katanya, gitu ya, miulahon gitu kita kerjakan. Dan percayalah Tuhan Yesus pasti memberikan upah, bagaimana apapun bentuknya. Itu. Jadi saya percaya itu adalah upah dari yang Tuhan berikan ketika kita belajar untuk taat. Sekalipun mungkin ini tidak gampang untuk dijalankan, bagaimana kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, begitu. Jadi itulah kebenaran Tuhan yang bisa saya bagikan di pagi hari ini, Bapak Ibu. Kiranya kebenaran Tuhan dan kesaksian ini menjadi berkat, menjadi sukacita juga buat Tuhan.